Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita langit, kali ini kita akan mengisahkan tentang salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang memiliki keistimewaan, yakni jenazahnya dimandikan langsung oleh para malaikat. Ialah Hanzalah bin Abu Amir, putra Abu Amir bin Saifi, pemimpin suku Aus yang terbilang kaya di Yastrib, Madinah. Pada masa jahiliyah, ayah Hanzalah ini mendapatkan julukan Abu Amir sang pendeta. Namun ketika Yastrib sudah dikuasai oleh kaum muslim, julukan itu berbalik menjadi Abu Amir, lelaki fasik. Hal ini terjadi karena Abu Amir pernah dengan angkuhnya berkata, "Jika aku menyerukan kaumku yang sudah masuk Islam, maka pastilah mereka akan mengikutiku dan bergabung dengan kaum Quraisy." Tetapi baru saja mulutnya menyebutkan nama dirinya, "Wahai Bani Aus, aku Abu Amir." Orang-orang dari suku Aus yang sudah menjadi muslim pun langsung menimpali, "Wahai lelaki fasik, Allah tidak akan memberkatimu." Begitulah julukan ayah dari sahabat mulia Hanzalah bin Abu Amir. Namun, meskipun Abu Amir adalah lelaki fasik yang tidak senang dengan ajaran Islam, hal ini berbeda dengan putranya, Hanzalah. Beliau mampu menerima cahaya Islam dengan baik. Hanzalah selalu membela dan selalu ikut berjuang untuk Islam. Hingga ketika beliau wafat, Hanzalah mendapatkan kemuliaan, jasadnya dimandikan langsung oleh para malaikat. Kisah ini bermula ketika Hanzalah jatuh hati pada seorang gadis bernama Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Hingga pada akhirnya, mereka pun menyempurnakan separuh agama mereka dengan tali pernikahan yang sah. Begitu akad sah, keduanya dipertemukan kali pertama. Baik Hanzalah dan Jamilah diliputi rasa cinta tak terkira. Suasana malam pun terasa syahdu, seakan ikut merasakan gembira atas bersatunya dua pasangan suami istri yang sedang diliputi bunga-bunga di hati mereka. Tak disangka, di tengah manisnya kebersamaan pada malam pertama pernikahan mereka, terdengarlah gema seruan untuk berperang. Hanzalah yang mendengar seruan tersebut langsung melepaskan dekapan dari sang istri. Beliau mengambil zirah dan pedangnya, kemudian bergegas keluar menuju jalan jihadnya untuk bergabung dengan pasukan dan menyusul Rasulullah SAW ke medan perang. Karena terburu-buru, Hanzalah bin Abu Amir pun tak sempat mandi junub. Pasangan yang baru menikah ini harus merelakan masa kebersamaan mereka. Inilah salah satu bentuk kecintaan para sahabat kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melahirkan ketaatan dari lubuk hati mereka. Meskipun hatinya begitu berat meninggalkan istri tercinta yang baru saja dinikahinya, yang bahkan pernikahan tersebut baru saja terjadi dan keduanya masih diliputi cinta yang begitu bergelora, Hanzalah langsung bergegas begitu mendengar seruan perang demi memenuhi tugas sebagai kaum muslimin untuk membela agama Allah. Jamilah yang menyadari suaminya menerima panggilan jihad pun tergesa-gesa langsung ikut keluar dari rumahnya. Sembari menatap punggung suami yang dinikahinya beberapa waktu yang lalu, ia merelakan kepergian suaminya. Meskipun hatinya merasa berat, namun cukuplah doa terbaik yang ia panjatkan untuk suaminya. Mereka berdua menyadari satu hal, bahwa sebesar-besarnya cinta antara dua insan, namun ada cinta yang lebih besar, yakni cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Gema perang pun menggelegar. Dentingan pedang yang saling beradu terdengar bersahutan dengan suara laju angin dari anak panah yang saling melesat. Inilah perang kedua umat Islam, yaitu Perang Uhud. Perang di mana kaum muslimin yang berjumlah 700 pasukan harus melawan 3.000 pasukan kafir Quraisy.
Pada perang ini, Rasulullah SAW mengkomandokan untuk bertahan sebisa mungkin, menghalau segala serangan sembari mengarahkan panah-panah untuk menghujani pasukan yang dipimpin Abu Sufyan. Serangan gelombang pertama pasukan muslimin pun berhasil menggagalkan serangan pasukan musuh. Namun sayang, para pasukan pemanah tidak menghiraukan amanah Rasulullah SAW untuk tetap berada di pos masing-masing. Pasukan pemanah tersebut turun dari perbukitan dan ikut mengumpulkan harta rampasan perang dari para pasukan kafir yang sudah mati. Hal ini mengakibatkan turunnya penjagaan dan berkurangnya pengawasan beberapa sektor, sehingga kaum muslimin tidak menyadari serangan lanjutan yang dipimpin Khalid bin Walid yang datang dari arah belakang. Pada akhirnya, pasukan muslimin pun terpojok. Serangan tak terduga itu tidak bisa diantisipasi dan mengakibatkan banyak korban yang berjatuhan di kubu muslimin. Dalam peperangan tersebut, kaum muslimin mengalami kekalahan. Korban bergelimpangan di mana-mana. Tanah pun berubah menjadi merah karena telah menyatu dengan darah para syuhada yang telah gugur. Pada perang ini, kaum muslimin harus menerima kekalahan mereka. Suara gesekan pedang berganti dengan suara angin semilir. Usai pertempuran, tibalah para sahabat mengumpulkan para syuhada untuk dikuburkan. Tetapi ketika tiba giliran akan dimakamkan, para sahabat kehilangan jenazah Hanzalah. Mereka pun mencari-carinya, dan ditemukanlah jenazah sahabat mulia ini di tempat agak tinggi. Namun anehnya, pada jasad sahabat Hanzalah ini terlihat tampak masih basah dan ada sisa air di tanah. Nabi Muhammad SAW yang diberitahu hal itu kemudian mendoakan, melihat ke langit dan berkata kepada para sahabat, "Aku melihat malaikat-malaikat sedang memandikan Hanzalah bin Abu Amir di antara langit dan bumi dengan menggunakan air mendung yang diambil dari bejana perak." Kemudian beliau mengutus salah seorang sahabat untuk mengabarkan hal itu kepada istri Hanzalah, serta menanyakan apa yang dikerjakan Hanzalah sebelum pergi ke medan perang. Beberapa sahabat mendatangi Jamilah binti Ubay. Para sahabat mengabarkan tentang kesakitan suaminya dan peristiwa luar biasa yang terjadi pada jenazah suaminya. Para sahabat juga menyampaikan perintah Nabi Muhammad SAW untuk menanyakan sebab musababnya. Jamilah pun menjelaskan pada para sahabat, ketika perang Uhud terjadi, sebenarnya mereka masih dalam masa bulan madu. Namun ketika mendengar seruan untuk jihad, suaminya seketika meninggalkan kamar pengantin mereka. Hanzalah bergegas untuk bergabung dengan pasukan muslimin, tetapi ia dalam keadaan junub. Jawaban itu pun disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan ketika Nabi Muhammad SAW mendengar jawaban dari Jamilah, beliau pun bersabda, "Itulah yang menyebabkan malaikat memandikan jenazahnya." Hanzalah bin Abu Amir memperoleh kedudukan yang tinggi di harbaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebaik-baiknya tempat yang tidak semua orang mampu meraihnya. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.